Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramainogi, BP 18.038.11.061. Saya akan mempresentasikan tentang hasil presentasi saya, yaitu perencanaan pembangunan. Pertama, proses perencanaan pembangunan nasional berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi dibagi menjadi 4. 1. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji beberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kedua adalah perencanaan mikro, adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Ketiga ada perencanaan sektoral, adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Keempat ada perencanaan dengan dimensi pendekatan regional, menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di daerah-daerah. Departemen atau lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat lokasi untuk kegiatan. Sedangkan pemerintah daerah dengan nitik berat pendekatan pembangunan regional melihat kegiatan untuk lokasi. Kedua, apa saja istilah-istilah pembangunan daerah? Ada perencana pembangunan jangka panjang nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah nasional, dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun. Rencana kinerja tahunan memuat informasi tentang sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai. Kebijakan umum APBD atau KUA, dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Rencana kerja dan anggaran SKPD, dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana kerja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Selanjutnya, rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Rencana strategis kementerian atau lembaga, dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk 5 tahun. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Rencana kerja pemerintah, dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Rencana kerja pemerintah daerah, dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Rencana kerja kementerian atau lembaga, dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Selanjutnya, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dana alokasi khusus atau DAK, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi umum, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembangunan daerah tertinggal, pembangunan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk mengurangi ketertinggalannya. Rencana Program Investasi Jangka Menengah merupakan rencana kerjasama pembangunan di kabupaten atau kota yang bersifat lintas sektoral sebagai dokumen teknis kelayakan program untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang PU atau Cipta Karya. Program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah kegiatan di sektor pembangunan permukiman yang memfokuskan pada pedesaan dengan kemajuan infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di daerah tertentu. Ada air minum dan penyehatan lingkungan. Bagaimana sistem perencanaan nasional? Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Ada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 2008. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, waktu, fungsi pemerintah antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Bagaimana cara penyusunan EPJPD, RPJMD, dan Resra serta Renja? Penyusunan EPJPD, pertama pengumpulan data primer dan sekunder, proses analisis SWOT, proses dan analisis kondisi existing, SDA, SDM, potensi ekonomi, tingkat perkembangan sosial budaya, kondisi politik, hukum, serta tingkat keamanan dan ketertiban. Proses pengkajian kondisi sektor ekonomi unggulan dalam rangka mendapatkan peta potensi termasuk potensi PAD dan kapasitas ekonomi daerah. Proses pengkajian produk unggulan, potensi, permasalahan, dan prospek ke depan serta konsep pengembangannya. Analisis keterkaitan antar sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh peta potensi ekonomi daerah. Proses perencanaan pembangunan yang lebih rasional, sistematis, dan dapat diukur, serta formulasi strategi, prioritas, dan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan azas berkelanjutan dan keterpaduan. Penyusunan EPJMD, proses identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan. Proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM, dan berbagai aset baik hardware maupun software yang dimiliki. Selanjutnya, cakupan penyusunan EPJMD. Pertama, proses identifikasi dan analisis permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan.
proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM, dan berbagai aset baik hardware maupun software yang dimiliki pemerintah daerah. Proses formulasi kebijakan indikatif untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun ke depan. Penyusunan arah kebijakan dan koordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan, perumusan program lintas kewilayahan dalam pemerintah daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendanaan yang bersifat indikatif untuk 5 tahun ke depan. Penyusunan Renstra. 1. Proses teknokratik, rancangan teknokratik. Renstra adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas Presiden. Penetapan Renstra. RPKMN ditetapkan dengan peraturan Presiden dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan Renstra menjadi Renstra. Rancangan Renstra ditetapkan menjadi Renstra dengan peraturan pimpinan institusi atau lembaga dan disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Penyusunan Renja SKPD. Pertama, persiapan penyusunan Renja SKPD. Tahap persiapan ini meliputi beberapa hal: pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, pengumpulan data dan informasi. Kedua ada penyusunan rancangan Renja SKPD, tahapan perumusan rancangan Renja SKPD, tahapan pengajaran rancangan Renja SKPD, pelaksanaan forum SKPD. Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan perencanaan bahwa atas berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Selanjutnya, penetapan Renja SKPD. Penetapan rancangan akhir rencana kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya, Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenan. Itulah hasil presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.